Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, ada Medi Zasya dengan NIM 2019 10 11 03 11 165. Yang kedua ada Jatmiko Wahyu Utomo 2019 10 11 03 11 183. Yang ketiga ada Ahmad Fauzi Bayhaqi dengan NIM 2019 10 11 03 11 185. Kemudian yang keempat ada Yosi Hermawan dengan NIM 2019 10 11 03 11 192 dan Faiz Akmal Al-Ghifari dengan NIM 2019 10 11 03 11 194. Yang pertama yaitu agenda business plan. Perencanaan awal meliputi perencanaan bentuk struktur manajemen. Yang kedua, bentuk badan usaha. Kemudian yang ketiga, perencanaan akhir meliputi keuangan internal kantor hukum. Perencanaan awal. Sebelum membuat sebuah law firm, tentunya hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan pembentukan tim-tim tersebut, terdiri dari advokat dengan berbagai skill yang telah dimiliki. Hal ini merupakan tahapan paling awal sebelum menuju ke proses selanjutnya, yaitu menentukan struktur manajemen law firm yang akan dibuat. Sebagai contoh, Jatmiko ingin membangun sebuah law firm. Kemudian Jatmiko mulai mengajak 4 orang teman lainnya untuk bekerja sama, yakni Adam, Ahmad, Yosi, dan Akmal. Maka dapat diketahui bahwa law firm yang akan didirikan Jatmiko adalah berbentuk partnership law firm. Tidak lupa juga sebelum mendirikan law firm juga menentukan nama law firm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Adam, yaitu perencanaan awal ya pada tahap kedua. Nah, perencanaan pada tahap ini adalah menentukan struktur manajemen dari sebuah law firm itu sendiri. Nah, di sini eh, karena kita membentuk law firm yang mengadopsi partnership law firm, berarti harus dilakukan sebuah mufakat untuk menunjuk siapa saja yang akan menjadi managing director, kemudian partner, kemudian ditempatkan di mana bagi junior partner atau senior partner. Nah, di sini sebagai contohnya, Jatmiko bersama teman-teman melakukan mufakat, kemudian karena suatu hal seperti skill managing dari salah satu teman Jatmiko di atas rata-rata yaitu Akmal, maka semua setuju bahwa yang akan menjadi managing director adalah Akmal. Kemudian ditentukan juga siapa yang akan menjadi partner di tingkat junior dan senior. Jadi semua bergantung kepada tim, dibagi semua maupun di bagian senior atau junior. Biasanya di bagian junior itu diisi oleh advokat-advokat yang masih baru namun mempunyai skill-skill yang nantinya bisa berkembang sehingga menjadi advokat yang handal. Kemudian di bagian senior yaitu advokat-advokat yang sudah mempunyai pengalaman yang bagus, mempunyai riwayat yang baik dalam segi pembantuan hukum. Ini bisa dilihat di sebelah kanan adalah bentuk dari struktur manajemen kami di ANP Law Firm, yaitu berbentuk partnership dengan managing director yang didampingi dengan partner, kemudian ada urutan di bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk badan usaha kantor hukum. Seperti yang sudah direncanakan di awal, bentuk badan usaha dari kantor hukum yang akan kami buat adalah dengan bentuk firma, dengan berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan. Salah satunya adalah kemampuan manajemen yang lebih besar. Jadi di sini seluruh anggota pada badan usaha firma terlibat untuk menyusun strategi perusahaan sehingga firma berpotensi mempunyai tim manajemen yang kuat
Nah, selain itu, manajemen firma lebih teratur karena setiap orang berperan sesuai dengan keahlian pada bidang masing-masing. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai partner. Baik, terima kasih Mas Jatmiko. Selanjutnya yaitu perencanaan job desk. Nantinya di dalam law firm yang akan kami dirikan, law firm A and B akan membagi job desk advokat junior dan senior advokat senior. Namun terdapat kesamaan job inti yang harus dimiliki semua pekerja. Yang pertama yaitu memberikan nasihat hukum, yang kedua mengelola dokumen, yang ketiga melakukan penelitian, yang keempat yaitu identifikasi masalah. Sama seperti junior advokat, namun terdapat perbedaan pada tingkat pelayanan yang diberikan antara lain. Yang pertama yaitu mendampingi klien yang berperkara baik melalui litigasi ataupun non litigasi. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan serta berbagai saran kepada klien berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui advokat. Jadi junior hanya seperti mendampingi advokat yang senior. Selanjutnya, perencanaan akhir mengenai keuangan internal, yaitu laba. Laba yang diperoleh dari imbalan jasa atau honorarium dan sukses fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Di sini kami merencanakan pembagian laba yang sama rata bagi semua anggota. Semua hal tersebut harus dipotong segala kewajiban yang diperlukan sebelum pembagian laba. Contohnya untuk keperluan kantor, keperluan operasional kantor seperti komputer, listrik, dan lain-lain. Atau waktu pertama kita mendirikan kantor, pasti kita akan menyewa kantor tersebut, yaitu biaya kantor itu dari laba yang kita peroleh dari klien kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban yang diperlukan sebelum laba dapat dibagi secara merata. Yang pertama, pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayani. Biasanya, biaya jasa untuk pihak ketiga yaitu marketing fee atau yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima oleh law firm. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien atau disebut lawyer fee. Yang ketiga, biaya-biaya tetap atau fixed cost seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staf, intensif atau uang makan dan lembur, pengadaan stationery, dan sebagainya. Yang keempat, biaya-biaya tidak tetap atau variable cost, seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Yang kelima, sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau disingkat PPh. Yang keenam, sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya adalah perencanaan akhir mengenai keuangan internal. Kompensensi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer,
Gaji diberikan pada saat Laufim sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara jika Laufim masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee. Di sini kami menerapkan kompensasi seperti pada umumnya, dikarenakan memang sudah seperti aturan yang harus diterapkan. Apalagi kantor yang akan kami dirikan merupakan kantor yang masih baru berdiri. Sehingga untuk sementara waktu, anggota tidak akan menerima gaji, melainkan mendapat penghasilan dari objeknya masing-masing. Kecuali di sini terdapat anggota yang sudah berpengalaman, maka gaji akan tetap diberikan. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Yosi Hermawan. Baik, di sini sebagai contoh kompensasi yaitu Laufim ANP Jaya berdiri pada bulan November pada tahun 2022. Laufim masih awal berdiri, maka segala laba yang diperoleh akan masuk ke Laufim ANP. Kemudian pada bulan April 2023, keuangan Laufim sudah mulai mapan. Dengan segala stabilitasnya, maka anggota seperti Akmal yang tadinya hanya mendapat sukses fee akan mulai mendapatkan gaji. Selanjutnya perencanaan akhir mengenai keuangan internal, yaitu gaji. Di sini kami mengikuti sistem pembagian keuangan sesuai dengan sistematika Laufim pada umumnya, yang pembagiannya adalah sebagai gaji para profesional lawyer untuk sebuah Laufim yang mapan dapat memperoleh gaji. Bila mana gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih teamwork berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan sukses fee. Sehingga Laufim kami dan sekutu kami akan memperoleh pendapatan sebesar 65%. Dan sisanya 10% sampai 15% adalah marketing fee. Nah, untuk target untuk bulan pertama pada bulan November 2022 yaitu antara 5 sampai 10 klien, dan bulan kedua pada Desember 2022 yaitu 5 sampai 15 klien. Untuk target bulan ketiga yaitu pada bulan Januari yaitu 15 sampai 20 klien. Pada bulan keempat Februari 2022 Februari 2023 15 sampai 20 klien. Nah, pada bulan Maret 2023 yaitu menargetkan 15 sampai 20 klien. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun mohon minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata, salah penulisan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi rekan-rekan kami juga sebagai pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.